Bab 45, Mentraktirmu. Sisi lain, di lantai atas gedung Sekte Naga. Setelah Saleh pergi, Dirga mengobrol dengan naga hitam dan yang lainnya sebentar sebelum beranjak pergi. Salam kepada Raja Naga. Naga hitam segera mengikutinya dan mengantarkan kepergiannya. Oh, ya. Dirga teringat akan sesuatu hal lalu memerintahkan. Nanti, jangan sembarangan memanggilku di luar sana. Lagi pula, panggilan Raja Naga terlalu berlebihan. Dengan kekuatan Dirga saat ini, dia masih belum pantas dipanggil. Raja Naga. Dia baru saja dibebaskan dari penjara, dia tidak ingin menonjolkan diri. Rugi bila berita tentang dirinya terekspos terlalu dini dan menjadi sasaran berbagai pihak. Terlebih lagi, agar dirinya bisa menjadi Raja Naga bawah tanah yang sesungguhnya, dia harus menaklukkan 8 naga lainnya. Saat ini hanya naga hitam yang tunduk. Itu masih jauh dari kata cukup. Lantas, bagaimana aku memanggil Anda? Tanya naga hitam. Panggil saja aku Tuan Dirga. Dirga berkata dengan santai. Baik, Tuan Dirga. Naga hitam memang mengantarkan kepergiannya, tetapi dia juga membujuk Raja Naga untuk makan malam. Pada saat ini, ponsel Dirga berdering. Yang menelpon adalah Santi. Dirga, kamu di mana? Aku ingin mentraktirmu makan. Aku ingin berterima kasih karena kamu sudah membantuku mendapatkan pekerjaan. Keinginannya Santi untuk bekerja di kantor pusat grup Simbolo terkabul. Apalagi dia segera menduduki jabatan manajer di Departemen Personalia. Dia tahu bahwa semua ini adalah berkat Dirga. Karena itu, setelah bekerja hari ini, dia berencana untuk mengundang Dirga makan malam. Aku di gedung Sekte Naga. Jawab Dirga. Kalau begitu, aku akan pergi dan menemuimu. Usul Santi. Mereka berdua pun sepakat untuk bertemu di sana. Setelah Dirga menutup teleponnya, dia memberitahu naga hitam. Temanku akan datang ke sini. Tolong siapkan semuanya. Tidak masalah. Naga hitam lalu mengusulkan. Kalau begitu, bagaimana kalau makan malam di restoran luar ruangan di bawah? Restoran ini mendapatkan penghargaan bintang 3 Michelin. Dengan segera, naga hitam sendiri yang mengatur posisi duduk terbaik di restoran untuk Dirga. Di restoran di lantai kedua teratas ini, pengunjungnya dapat menikmati pemandangan kota Segara. Restoran ini pun populer di kalangan selebritas. Biasanya, hanya untuk reservasi saja, mereka harus mengantre selama sebulan. Beberapa saat kemudian, Santi tiba di gedung Sekte Naga. Dia dikejutkan oleh keadaan di luar yang begitu ramai. Wah, ada apa ini? Kenapa ada begitu banyak penjaga yang berpatroli di sekitar sini? Mungkinkah sedang ada syuting? Dirga melirik keluar dan melihat bahwa Mila masih berjaga tidak jauh dari tempatnya. Dia benar-benar keras kepala. Ayo, aku sudah membuat reservasi. Dirga mengajak Santi ke atas untuk makan malam. Tidak lama setelah Santi tiba, terdapat suatu mobil mewah yang perlahan berhenti di depan pintu masuk gedung. Kemudian, seorang tuan muda turun dari mobil itu. Ayah, kenapa ayah memanggilku ke sini dengan tergesa-gesa begitu? Pemuda ini bernama Raul Maruba, putra Tio. Hari ini, ada orang penting di sini. Berpura-puralah makan di dekatnya. Tuangkanlah anggur untuknya dan berbincanglah dengannya. Ternyata Tio dan naga hitam sama-sama berniat ingin makan bersama Dirga. Tetapi ajakan mereka ditolak dan mereka tidak diizinkan untuk mengganggu. Jadi, Tio dengan cepat memikirkan rencana lain. Dia lalu menyuruh anaknya ke sini, pura-pura makan di dekat Dirga, bersulang dengan Dirga dan mengenalinya lebih dalam lagi. Hari ini, setelah melihat kehebatan Dirga dengan matanya sendiri, Tio menyadari bahwa dia harus berhubungan baik dengan Dirga. Pasangan ayah dan anak ini berencana untuk memanfaatkan Dirga agar kelak semuanya bisa berjalan dengan lancar. Seseorang yang penting, Raul juga tiba-tiba menjadi bersemangat. Raja Naga bawah tanah. Tio membawa putranya dan bersama-sama menaiki lift sambil menjelaskan secara singkat lokasi duduk Raja Naga. Tempat duduknya ada di tengah restoran di dekat jendela. Raul tahu tempat itu. Aku tahu lokasi duduk itu. Dari situ, kita bisa memandangi pemandangan langit malam kota Segara. Sebelumnya, aku ingin mengajak pacarku untuk makan malam di sana, tetapi untuk reservasi di sana saja harus menunggu setengah bulan. Raja Naga tidak mengizinkan orang lain mengganggunya, jadi aku tidak bisa ke sana. Tio akhirnya mengingatkannya lagi. Masuklah ke sana dan berpura-puralah menjadi tamu biasa. Kamu bisa menawarinya segelas anggur dan mengajaknya bicara. Baiklah. Setelah mereka berbicara, lift sudah mencapai lantai kedua paling atas. Raul keluar dari lift dan melambaikan tangan kepada ayahnya. Tunggu kabar baik dariku. Baik. Tio tidak meninggalkan lift. Setelah minum bersama, temui aku di lantai teratas. Kemudian, Raul masuk ke restoran, dia mengambil segelas anggur merah,
lalu berjalan menuju tempat istimewa itu. Hah? Langkah kaki Raul terhenti. Kenapa dia duduk di sana? Raul berulang kali memastikan bahwa lokasinya tidak salah. Namun, di sana, dia tidak melihat sesosok bos besar. Sebaliknya, dia malah melihat sepupunya. Santi, kenapa kamu duduk di sini? Sambil memegangi gelas anggur, Raul berjalan mendekat. Wajahnya terlihat muram. Kakak sepupu. Santi juga terkejut setelah melihat kemunculan Raul. Pada saat yang sama, dia juga merasa nada bicara kakak sepupunya tidak ramah. Sepupunya pasti berpikir kenapa dia tidak bisa makan malam di sini. Ini bukan restoran milik keluarga Maruba. Ternyata Santi juga anggota keluarga Maruba, yaitu salah satu dari 10 keluarga besar di Segara. Namun, keluarganya bukan termasuk ke keluarga inti, jumlah mereka pun sedikit. Karena itu mereka tidak terlalu diperhatikan. Santi awalnya berkesempatan untuk bekerja di perusahaan keluarga Maruba. Tetapi tidak lama setelah dia masuk, dia dikucilkan. Dalam kemarahannya, dia pun berhenti. Dia bersumpah untuk memasuki perusahaan besar dengan level yang sama. Dia ingin membuktikan dirinya bisa sukses tanpa keluarga Maruba. Keputusan ini membuat keluarga Santi makin dipojokkan keluarga inti. Untungnya, Santi sekarang sudah bergabung secara resmi dengan kantor pusat grup Simbolo. Dia akhirnya merasa agak tenang. Santi, apa kamu tahu tempat dudukmu itu sebenarnya disiapkan untuk siapa? Santi menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya. Raja Naga akan makan malam di sini. Siapa yang mengizinkan kalian berdua duduk-duduk di sini? Dengan nada memerintah, Raul berkata, kalian berdua, cepatlah menyingkir. Bab 46, enyahlah dari hadapanku. Pada saat ini, para tamu di restoran juga menoleh dan mulai berbisik-bisik. Lihat, bukankah itu tempat duduk bagi para tamu VIP? Kalau duduk di sana, kita seperti berada di puncak dunia. Biasanya, untuk bisa duduk di sana, para tamu harus reservasi berbulan-bulan sebelumnya. Kenapa dua anak muda itu bisa duduk di sana? Mungkin mereka tidak tahu tempat duduk itu harus direservasi sebelumnya. Mungkin karena kosong, mereka duduk di sana tanpa pikir panjang. Perkataan kakak sepupunya membuat Santi tercengang. Setelah mendengarkan bisik-bisik orang lain, Santi menyadari bahwa tempat duduk mereka memang berbeda dengan tempat duduk lain di sekitar. Karena mereka berdua baru duduk dan belum memesan makanan, mereka memang tampak seperti tamu yang belum reservasi. Kamu benar. Dirga mulai membuka mulutnya. Di sini memang tempat duduk yang sudah direservasi Raja Naga malam ini. Raul terkejut saat mendengarnya. Dia memelototi Dirga dan berkata, kamu sudah tahu tapi kamu masih berani duduk di sini? Apa kamu sudah bosan hidup? Memangnya kamu siapa? Dirga mendongah dan melirik Raul. Melihat wajahnya yang 70 hingga 80% mirip dengan Tio, Dirga samar-samar dapat menebak identitas orang itu. Dia tidak menyangka Tio yang baru dikenalnya hari ini ternyata adalah kerabat Santi. Aku Raul Maruba. Raul dengan bangga memperkenalkan dirinya. Ayahku adalah Tio Maruba, wakil direktur grup Maruba. Raul adalah keturunan inti dari keluarga Maruba. Di hadapan Santi yang bukan termasuk keluarga inti, sikapnya sangat angkuh. Jadi dia tuan muda keluarga Maruba. Pada saat ini, ketika tamu lain di restoran mendengar perkenalan diri Raul, mereka sontak menoleh dan memperhatikan Raul dari atas ke bawah. Baiklah, aku mengerti. Dirga mengerti maksud kedatangan Raul. Karena Raul tidak tahu menahu, Dirga tidak terlalu memusingkannya. Dia berkata, kembali dan beritahu ayahmu bahwa aku telah menerima maksud baiknya. Kembalilah. Setelah mendengar ini, Raul tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Dalam benaknya, dia mencibir, memangnya siapa kamu? Kenapa malah kamu yang mengusirku? Raul langsung tertawa dongkol. Siapa yang seharusnya pergi? Sadar diri. Jangan sampai aku memanggil seseorang ke sini. Melihat ini, Santi juga khawatir jika mereka duduk di tempat yang sudah direservasi. Karena itu, dia segera membujuk. Dirga, bagaimana kalau kita pindah tempat duduk saja? Masih banyak tempat kosong di sana. Tidak perlu. Dirga memberi isyarat bahwa Santi tidak perlu khawatir. Ini tempatku. Aku duduk di sini. Meskipun seorang raja datang sekalipun, aku tidak akan pindah. Begitu kata-kata ini diucapkan, para tamu di sekitarnya semuanya terkejut. Kurang ajar. Memangnya siapa bocah ini? Perkataannya angkuh sekali. Dia terlihat sedikit tidak asing. Ya ampun. Bukankah dia anak buangan dari keluarga dan warta itu? Ketika Dirga dibebaskan dari penjara, dia menjadi berita utama, sehingga begitu banyak orang yang mengenali wajahnya. Raul melihat Dirga lebih dekat dan tertawa terbahak-bahak. Kupikir siapa yang berani bicara sesumbar ini? Ternyata kamu. Ya,
si anak buangan dari keluarga Danuarta. Saat mendengar Dirga berkata sesumbar seperti itu, Raul tersentak. Dalam hatinya dia memikirkan perkataan ayahnya. Bocah ini tidak mungkin Raja Naga Bawah Tanah yang dimaksudkan ayahnya, kan? Tetapi tak lama setelah itu, setelah orang-orang di sekitar mengungkapkan identitas asli Dirga, Raul menghela napas lega. Hanya anak buangan dari keluarga Marubah saja, tetapi berani-beraninya dia macam-macam di hadapannya. Dirga Danuarta, aku akan memberimu waktu 3 detik. Enyahlah dari sini. Raul tertawa sinis. Kalau tidak, aku akan membuatmu dikucilkan di Segara. Keluarga Marubah menduduki jajaran keluarga terkaya di Segara. Mereka kaya dan berkuasa. Dalam menghadapi orang biasa, mereka memang bisa membuat orang itu dikucilkan dan mempermainkannya sesuka hati mereka. Melihat ini, para tamu yang tidak tega melihat mereka juga menasihati. Anak muda, lebih baik kamu cepat pergi dari sini. Kamu baru saja keluar dari penjara dan keluargamu juga mengusirmu. Kamu tidak bisa melawan keluarga Marubah. Orang yang bijak tahu kapan harus mundur. Meskipun Santi marah pada sikap sepupunya yang sudah keterlaluan, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena perkataannya tidak akan dianggap. Selain itu, keluarga Simbolo tidak ada di sini untuk membantu Dirga. Karena itulah, Santi juga berniat untuk pergi dari sana. Dirga, ayo makan di tempat lain. Sebab mereka tak bisa melawan dan menghindarinya, kan? Namun, Dirga tetap tak bergeming. Dia malah melirik Raul dengan tatapan dingin. Bahkan ayahmu tidak akan berani mengatakan hal-hal seperti itu di depanku. Dirga dengan tegas memperingatkannya. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Kamu hanya punya waktu 3 detik. Enyahlah dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu dikucilkan di seluruh penjuru Segara. Dirga mengembalikan kata-kata ini kepada Raul. Dan dia akan menepati perkataannya. Apa? Setelah mengatakan ini, semua orang di sekitar itu mendadak menjadi sunyi. Semua orang menatap Dirga seperti menatap orang gila. Mereka tidak menyangka bahwa Dirga berani bicara seperti itu dengan tuan muda keluarga Marubah. Membuatku dikucilkan? Raul tiba-tiba tertawa saking marahnya. Aku ingin lihat sampai kapan kegilaanmu ini akan berlangsung. Awalnya Raul hendak memanggil seseorang ke sini. Tetapi tiba-tiba dia terpikir bahwa ayahnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk datang ke sini untuk minum-minum dengan Raja Naga. Sehingga dia harus berpura-pura menjadi tamu. Jika dia memanggil ayahnya dan mengusir anak ini bersama-sama dan menyenangkan Raja Naga Bawah Tanah, mungkin saja ayahnya dan dirinya bisa berkesempatan untuk makan bersama Raja Naga. Setelah memikirkan hal ini, Raul segera menghubungi ayahnya. Bagaimana? Apa kamu mengobrol dengannya? Setelah panggilan terhubung, Tio segera bertanya. Hah, jangan ungkit hal itu. Raul mengeluh. Ada seorang yang kurang ajar di sini. Dia menduduki tempat duduk Raja Naga. Dia juga bilang, siapapun juga tidak bisa memaksanya beranjak. Apa? Mendengar ini, Tio langsung kaget dan marah. Orang seperti apa yang berani menempati tempat duduk Raja Naga? Apa Raja Naga mengizinkannya? Ya sudah, tunggu aku. Aku akan segera turun. Setelah menutup telepon, Raul memandang Dirga sambil tertawa sinis. Bukankah kamu mengatakan bahwa ayahku tidak akan berani melakukan apapun padamu di sini? Kebetulan, ayahku ada di atas. Dia akan membawa orang-orang untuk segera menanganimu. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang.